Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Aryawan Samuel Somping. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum mengenai machine learning, yaitu praktikum yang ke-11, masuk pada kode program yang pertama. Di sini ada import NumPy, yaitu diimport sebagai NP. Pustaka ini digunakan untuk melakukan operasi numerik yang efisien pada array. Nah, jadi dia adalah sebuah import yang akan digunakan untuk array. Untuk Pandas, itu diimport sebagai PD. Pustaka ini menyediakan struktur data dan alat analisis data yang mudah digunakan. Matplotlib diimport sebagai VLT. Itu pustaka ini digunakan untuk membuat visualisasi data seperti plot dan grafik. Pada baris selanjutnya, di situ ada PD_read_CSV membaca file bernama iris.csv ke dalam sebuah data frame Pandas bernama DV. Kemudian ia menampilkan 5 baris pertama dari data frame ini, memungkinkan kita untuk memeriksa struktur data dan memastikan data telah dibuat dengan benar. Untuk baris selanjutnya di sini untuk ngeprint infonya, dia memanggil metode info pada data frame df untuk mencetak ringkasan informasi tentang data frame, termasuk tipe data, setiap kolom, jumlah nilai non-null, dan penggunaan memori. Pada baris selanjutnya, di sini menggunakan fungsi unik dari Pandas untuk mendapatkan semua nilai unik dari kolom spesies dalam data frame df. Hasilnya adalah array NumPy yang berisi nama-nama spesies yang berbeda. Pada baris selanjutnya, kita dapat melihat ada from scalar, yaitu berguna untuk melabel encoder, digunakan untuk mengubah label string yang bernama nama spesies menjadi nilai numerik, dan label encoder fit itu melatih encoder pada kolom spesies. Nah, jadi ada sebuah dictionary yang dibuat untuk menampilkan pemetaan antara nama spesies asli dan nilai numerik yang dikodekan. The species label encoder fit transform species adalah menggantikan nama spesies dengan nilai-nilai numerik yang sesuai dengan data frame. Untuk def head itu adalah menampilkan 5 data pertama dari data frame dia setelah kolom spesies diencodikan. Jadi ini memungkinkan kita untuk melihat perubahan pada data. Untuk selanjutnya ada train data split. Di sini split sklearn itu digunakan untuk membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Kolom ID dihapus dari data frame karena tidak relevan untuk pelatihan model. Fitur input disimpan dalam data frame X, semua kolom kecuali spesies. Untuk target output yaitu kolom spesies disimpan dalam array NumPy Y, dan data dibagi menjadi 80% pelatihan dan 20% pengujian, dengan random state-nya itu adalah 0, untuk memastikan hasil yang konsisten di setiap eksekusi. Nah, di sini eh, kita menggunakan metode SFC, membuat instance dari model SFC, SVG, dan cross-file score itu melakukan validasi silang 3 kali lipat untuk mengevaluasi kinerja. Dan SVG, SVG fit itu melatih model pada data pelatihan. SVC score itu menghitung akurasi model pada set pengujian, dan akurasi pada pelatihan ini eh, dapat kita lihat di sini untuk train score default parameter dan test score of default parameter. Nah, untuk selanjutnya ada param grid. Eh, ini mendefinisikan berbagai kombinasi parameter yang akan dieksplorasi oleh grid search. Parameter ini yang dieksplorasi itu meliputi kernel, ada kernel, ada C, di mana kernel itu linear RBF itu berguna eh, untuk SVM, di mana C itu 01, 0, 0110, dan parameternya itu regulasi mengontrol trade-off antara klasifikasi yang benar.
dari data pelatihan, pembuatan batas keputusan. Nah, ada di situ grid search SVG dari skitlearn yang digunakan untuk melakukan grid search dengan validasi silang 5 kali lipat. Ini secara sistematis mencoba semua kombinasi parameter dalam param grid, melatih model SVG untuk setiap kombinasi, mengevaluasi kinerjanya menggunakan akurasi n-job sama dengan -1. Untuk grid search fit itu melatih grid pada data pelatihan. Matriks akurasi skor itu menghitung akurasi model terbaik dalam set pengujian. Nah, ini adalah hasilnya. Itu pada bagian selanjutnya. Di sana ada dev mesh grid, yaitu eh, mendefinisikan sebuah fungsi bernama mesh grid yang menerima dua array ID, X dan Y, dan sebuah step size opsional dengan nilai default 00, 1. Fungsi ini bertujuan untuk membuat grid titik-titik di ruang dua dimensi. Xmin, Xmax itu berguna untuk menghitung nilai minimum dan maksimum dari array X, kemudian memperluas rentang sedikit dengan mengurangi satu dari minimum menambahkan satu ke maksimum. Hal yang sama dilakukan untuk Ymin dan Ymax pada baris berikutnya ini dilakukan agar batas visualisasi memiliki sedikit ruang di sekitar titik data. XXYY itu adalah bagian dari init dari fungsi membuat array satu dimensi hingga Xmax dengan step size H. Ini adalah koordinat X untuk grid dan dia akan direturn untuk mengembalikan dua array dua dimensi dan X dan Y yang mendefinisikan grid. Sama juga dengan contours. Nah, tujuannya ini yang kedua ini adalah bersama untuk memvisualisasikan batas keputusan dari model klasifikasi, di mana mesh grid itu membuat grid pada titik-titik di ruang fitur, yaitu adalah kanvas tempat kita menggambarkan batas keputusan. Dan contours itu memprediksi kelas untuk setiap titik pada grid menggunakan model terlatih, menggunakan kontur untuk menggambar kontur yang mengusahakan area dengan kelas prediksi yang berbeda. Kontur ini secara efektif menunjukkan batas keputusan model. Untuk bagian selanjutnya, di sini ada import pandas SPD itu membentuk usaha seperti biasa, dan dia akan meload datasetnya, di mana di sini ada load dataset, membuat dataset iris bawaan ke dalam variabel, dan membuat data frame pandas bersama di F dari data iris. Nah, iris data ini berisi fitur-fitur dan fitur name memberikan nama kolom. Def target itu menambahkan kolom target ke data frame yang berisi label dari kelas dari iris target. Di sini kita akan mengambil fitur dan target di mana X dengan df ilog memilih dua kolom pertama sebagai fitur input dan menyimpannya dalam data frame. Memilih semua baris dan kolom dari indeks 0 hingga 1 yaitu dua kolom pertama. Menyimpan kolom target sebagai variabel target dalam series Y. Nah, untuk fungsi mass grid-nya itu mendefinisikan fungsi mass grid yang membuat grid koordinasi di mana x max, x min kurang satu, x max tambah satu itu menentukan batas minimum dan maksimum untuk sebuah x dengan menambahkan sedikit padding, di mana y min dan y max itu melakukan hal sama untuk sumbu y. Dan fungsi ini mengembalikan grid koordinat. Untuk fungsi contours, dia membuat data frame sama seperti yang tadi. Dan fungsi visualisasi kernels itu membuat scatter plot dari data asli, di mana depth visual kernel itu fungsi utama untuk melatih dan memvisualisasikan model SVM, melatih model SVM pada X dan Y target, dan membuat plot kontur dari prediksi model pada grid, memilih color map dan alpha 0,8 untuk mengatur transparansi. Untuk plottingnya, dia bakal membuat figur dan 4 akses subplot dalam satu baris. Fixasize itu mengatur ukuran keseluruhan gambar dan daftar jenis kernel SVM akan divisualisasikan. For itu, loop melalui setiap kernel memberikan indeks I dan nilai K dari setiap elemen kernels. Visualisasi kernels itu memanggil visualisasi kernels untuk membuat plot untuk setiap kernels di slot yang sesuai. Dan dia akan menampilkan plot. Ini adalah plotnya. Ini juga sama. Ini adalah plotnya. Dia akan menampilkan plot dari visualisasi kernel yang telah dibuat. Sama dengan ini juga.
Dan untuk bagian yang selanjutnya, dan untuk bagian yang selanjutnya, eh, di sini ada conclusion di mana dia akan mengimport model SVM dan skid layer untuk membagi dataset menjadi set perhatian pengujian sesuai yang tadi. Dan di sini dia akan menginisialisasi model yang ini. Dia akan menginisialisasi model support vector classifier untuk SVG dan parameter tertentu, di mana kernel poly itu menggunakan kernel polynomial CD sama dengan 10, degree sama dengan 3, yaitu derajat polynomial untuk kernel poly, gamma sama dengan 10 untuk parameter kernel. Di dalam kasus poly, gamma mempengaruhi kelengkungan batas keputusan. Nah, di sini juga dia akan melatih model dikarenakan ada X-train dan Y-train untuk target. Melakukan prediksi YPRED, CLF prediksi untuk menggunakan model terlatih untuk memprediksi label untuk data pengujian dan mengepalisasi model. Di sana dia akan ngeprint conversion matrix, klasifikasi report, dan akurasi. Dan di sini juga dia akan uh, ngeprint akurasi kembali. Dan untuk tugas, dan untuk tugas di sini seperti biasa ada import pandas, ada form scalar model selection untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan pengujian. Untuk melakukan pencarian grid parameter dengan validasi sial untuk menggunakan algoritma support vector classifier dan from scalar itu berfungsi untuk mengubah label kategorical menjadi numerik. Di mana di situ dia akan meload dan memproses data, men-split data, mendefinisikan parameter grid, dan grid search untuk cross validation. Nah, jadi mulai dari grid search itu dia akan membuat objek model SVG yang ini dan parameter grid itu akan telah didefinisikan sebelumnya. Dan grid search VT itu berguna untuk mengambil data X-train dan Y-train dengan evaluasi model terbaik, menambahkan model terbaik dengan dari hasil grid search maksudnya, dan melakukan prediksi pada data pengujian menggunakan model terbaik, dan akurasinya itu menghitung akurasi pada data pengujian. Nah, setelah itu dia akan menampilkan hasilnya di mana base parameter itu adalah C91, degree sama dengan 3, gamma adalah sama dengan scale, dan karena sama dengan poly. Base gross poly di sini akurasi itu adalah 0,9714 dan tes akurasi adalah 0,9778. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.